Salam SMK bisa. Siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Oke pelajar SMK, bagaimana kabar hari ini? Tetap sehat, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke? Pada mata pelajaran teknologi layanan jaringan untuk kelas 11 TKJ, kita masuk di semester 2. Untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Oke, belajar SMK, kita bertemu lagi. Pada kesempatan hari ini, kita akan masuk ke materi kebutuhan bandwidth dalam jaringan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mampu mengenal bandwidth dalam jaringan dengan benar. Yang kedua adalah mampu mengenal throughput dalam jaringan dengan benar. Yang ketiga adalah mampu mengenal manajemen bandwidth dengan benar. Istilah bandwidth pada jaringan komputer sering dikaitkan dengan yang namanya data transfer rate, yang berarti adalah berapa jumlah data yang bisa dibawa dari satu titik ke titik yang lain dalam waktu tertentu atau dalam satu satuan waktu. Bisa dianalogikan seperti gambar berikut ini. Bandwidth bisa dianalogikan sebagai sebuah jalan raya. Jika lebar dari jalan rayanya ini sangat besar sekali, kemudian ada beberapa jalur, meskipun banyak dari kendaraan yang melintas, jika jalannya lebar, maka secara otomatis si kendaraan ini dia akan melaju dengan sangat lancar, gitu ya. Tapi kalau lebar jalan rayanya itu sempit atau lebar bandwidth-nya ini sempit, sementara yang lewat itu adalah banyak kendaraan yang lewat di sini, secara otomatis akan terjadi banyak antrian di sana. Atau bisa dikatakan semakin besar bandwidth-nya akan yang diberikan, maka akan semakin besar pula kemampuan dari transmisi data yang terjadi dalam sebuah jaringan. Pengertian bandwidth sendiri adalah dia merupakan lebar dari saluran transmisi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data, atau bisa juga diartikan sebagai kapasitas yang digunakan untuk memperlihatkan traffic paket data paling maksimal pada sebuah kabel Ethernet. Atau bisa dikatakan bandwidth adalah penggunaan berapakah jumlah penggunaan transfer data untuk mengirimkan data dari satu klien ke klien yang lain dalam satu satuan waktu. Fungsi dari bandwidth, fungsi utamanya dia adalah menghitung besarnya kemampuan dalam transmisi data. Tapi selain itu ada beberapa fungsi dari bandwidth. Yang pertama adalah media transfer data. Fungsi media transfer data ini merupakan fungsi yang utama. Bisa dianalogikan jika kita membangun suatu jaringan, misalkan jaringan LAN, kita membutuhkan kabel fisik dari LAN-nya untuk menghubungkan koneksivitas antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Kemudian kita akan mendapatkan jalur untuk melakukan pengiriman atau transfer data untuk satu komputer dengan komputer yang lain. Jadi kalau kita menggunakan kabel fisik dari LAN, biasanya kita pakai UTP, ya, UTP dengan RJ45-nya kita tancapkan dari satu klien ke klien yang lain, kita akan bisa melakukan transfer data asalkan antar satu komputer atau satu klien dengan klien yang lain sudah terhubung dengan baik jaringannya. Fungsi yang berikutnya adalah pembatasan kecepatan transfer data. Nah, ini biasanya fungsi ini biasanya sangat diterapkan oleh seorang administrator jaringan jika dia akan mengelola suatu jaringan
dia harus benar-benar mengetahui atau benar-benar melakukan pengaksesan data tersebut, seberapa banyak klien yang tertancap pada jaringannya, yang terhubung pada jaringannya, kemudian kira-kira kebutuhan dari kliennya itu seberapa, itu sangat harus diperhitungkan. Karena apa? Ini bisa untuk menghindari kecurangan dari pengguna. Misalkan dia akan melakukan streaming video, download sebuah streaming video dengan kapasitas yang tinggi, dengan resolusi yang sangat tinggi, akhirnya klien tersebut memerlukan bandwidth yang besar. Akhirnya klien-klien yang lain bisa jadi akan mendapatkan bandwidth yang kecil karena sudah diambil sama klien yang lain. Nah, ini untuk pembatasan ini yang harus benar-benar diketahui atau benar-benar dikelola dengan baik oleh seorang administrator. Fungsi yang berikutnya adalah pembatasan volume data. Nah, ini fungsi ini paling sering digunakan karena kalau kita rasakan, misalkan kita punya bandwidth besarnya 2 GB dalam 1 bulan. Nah, jumlah 2 GB ini akan sangat berpengaruh dengan seberapa banyak perangkat yang digunakan dan berapa banyak pengakses dari bandwidth tersebut. Akhirnya kadang-kadang jumlah dari 2 GB ini tidak bisa digunakan dengan maksimal karena satu, kita harus melihat perangkat dari klien kita seperti apa. Kalau perangkatnya tidak terlalu bagus dengan spesifikasi yang biasa saja, ya otomatis bandwidth yang 2 GB ini kadang-kadang masuknya juga bukan 2 GB lagi. Atau berapa orang yang memakai punya kita, ini juga sangat mempengaruhi dari berapa besar volume data yang bisa dipakai. Kita masuk ke pengertian throughput. Throughput dia adalah sebuah bandwidth yang sebenar-benarnya bandwidth. Ini ya, berarti ini aktualnya bandwidth. Dia diukur dengan satu satuan waktu tertentu dan dalam kondisi jaringan yang tertentu dan digunakan untuk melakukan transfer file dengan ukuran yang tertentu pula. Misalkan kita punya besar bandwidth itu sebenarnya adalah 64 kbps. Kemudian kita akan mendownload file dengan ukuran 128 KB. Seharusnya file ini akan masuk ke komputer kita dalam waktu 2 detik. Bagaimana cara pengukurannya? Pengukurannya adalah ukuran filenya dibagi dengan besar bandwidth-nya. Namun, apa yang terjadi? Ternyata file yang masuk ke komputer kita atau ke perangkat kita itu masuknya dalam waktu 8 detik. Bukan 2 detik tapi 8 detik. Ada apa? Nah, setelah kita lihat dari perhitungannya, besarnya file adalah 128 dibagi 8 detik karena masuknya 8 detik waktunya. Hasilnya adalah 16 kbps. Ternyata bandwidth yang kita punya itu bukan 64 kbps tapi 16 kbps. Nah, inilah yang dinamakan throughput. Jadi bandwidth yang sebenarnya yang masuk ke jaringan kita itu adalah 16 kbps. Nah, ini throughputnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi bandwidth dan throughput adalah yang pertama adalah perangkat jaringan yang digunakan. Nah, perangkat jaringan yang kita gunakan seperti apa? Ya, apakah sudah jaringannya maksimal atau masih yalah seadanya, pokoknya jaringannya tertancap dengan benar. Ya. Nah, yang kedua adalah topologi. Nah, pengaturan topologinya waktu kita buat suatu jaringan seperti apa. Nah, ini harus ditata dengan benar. Akhirnya bisa mempengaruhi besarnya bandwidth yang digunakan. Yang berikutnya adalah tipe data yang ditransfer. Tipe datanya tipe data yang bagaimana? Kalau tipe data yang terlalu besar, otomatis sangat mempengaruhi besarnya bandwidth. Ya. Yang berikutnya adalah banyaknya pengguna jaringan. Kalau bandwidth-nya kita punya bandwidth yang besar, tapi pemakainya juga besar, otomatis kecepatan kita mengirimkan file datanya juga sangat berpengaruh. Ya. Jadi nggak bisa, kadang-kadang kita punya,
bandwidthnya sudah besar kok masih lemot. Nah, ini kita juga harus paham penggunanya berapa orang. Kalau penggunanya hanya sedikit, otomatis cepat. Tapi kalau sudah digunakan oleh banyak orang, otomatis juga lebih akan berkurang juga. Yang berikutnya adalah spesifikasi komputer servernya. Nah, ini juga sangat berpengaruh di server. Ya. Kalau servernya sudah maksimal spesifikasinya, otomatis juga kecepatan untuk pengiriman datanya, pengiriman transfer datanya itu juga semakin besar. Kemudian yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi adalah spesifikasi komputer klien. Nah, ini yang penerimanya seperti apa spesifikasi komputernya, gitu ya. Kalau spesifikasi komputernya dari klien atau pengguna atau usernya ini sudah bagus, sudah maksimal, otomatis kecepatan dari pengirimannya juga sangat berpengaruh. Yang terakhir adalah adanya induksi listrik maupun dari cuaca. Nah, ini sangat mempengaruhi kalau cuaca terutama. Kita masuk ke manajemen bandwidth dalam jaringan. Namanya manajemen berarti pengaturan bandwidth-nya atau pengalokasian maksimum dari bandwidth untuk setiap user pada komputer. Ini namanya memanajemen. Ini juga menjadi suatu momok utama dari seorang operator atau administrator supaya si user ini bisa menerima bandwidth dan bisa menggunakan jaringan itu dengan maksimal dan dengan keperluan yang baik. Itu seperti apa? Nah, ini tugas dari seorang administrator jaringan, yaitu bisa mengalokasikan, memaksimumkan bandwidth yang dia punya supaya usernya juga bisa menggunakan dengan mudah, dengan sesuai dengan keinginan usernya. Ada dua teknik untuk manajemen bandwidth. Yang pertama ada yang namanya HTB atau Hierarchical Token Bucket. Dia adalah merupakan sebuah sistem untuk mengatur dan mengontrol kapasitas bandwidth. Pada sebuah service provider, dia harus memiliki pengaturan bandwidth yang efektif dan efisien. Makanya kalau si provider ini menggunakan HTB, ini adalah dia merupakan sistem atau manajemen bandwidth yang bisa digunakan secara optimum. Karena si HTB ini dia juga berperan dalam mengontrol penggunaan bandwidth terhadap link yang diberikan kepada klien. Dan dia sangat berguna untuk membatasi rating download dan upload dari klien. Jadi si klien ini karena sudah ada rating downloadnya, ada pembatasannya untuk download dan upload, akhirnya si klien tidak bisa seenak hati untuk menggunakan kapasitas dari bandwidth-nya. Jadi sudah dibagikan seperti gambar di sini. Jika kita misalkan dari service provider ada customer A dan customer B, dia diberikan bandwidth sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, keperluannya. Kemudian di customer A juga ada jaringannya sendiri, dia masukkan ke masing-masing kliennya, dibagi dari 128 kilobyte masuk ke si A misalkan hanya 64, si B hanya 4 ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kliennya. Ini untuk pembagian bandwidth-nya. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen bandwidth yang kedua, ada namanya CBQ atau Class Based Queuing. Manajemen ini dikenal dengan istilah queuing yang merupakan penjadwalan suatu data yang dikirimkan melalui sebuah jaringan. CBQ dia merupakan teknik yang menggunakan disiplin antrian yang digunakan untuk mengelompokkan paket data dan mengizinkan sharing bandwidth antar kelas yang mempunyai user interface. Pada CBQ, pengelola pemakaian bandwidth jaringan yang diberikan untuk setiap user, dia bisa, jika si user ini melebihi nilai asetnya, jadi jika usernya ini melebihi kapasitas bandwidth yang sudah diberikan,
dia otomatis akan dipotong. Nah, keunggulan menggunakan CBQ adalah si user bisa melakukan sharing bandwidth. Jadi kalau pada CBQ class based queuing itu pembagian bandwidth-nya dibagi rata untuk masing-masing klien. Jadi dia tidak melihat seberapa besar kebutuhan dari masing-masing kliennya. Misalkan dia punya 128 gitu ya, 128 kilobyte dibagi menjadi 3. Misalkan dia punya 3 klien, langsung dibagi 3. Ketiga kliennya itu sebesar bandwidth yang sama. Nah, jika masing-masing kliennya itu dia membutuhkan, misalkan satu klien A dia membutuhkan bandwidth yang besar, sementara B tidak dipakai, otomatis A bisa minta bandwidth-nya B untuk di-sharing untuk digunakan oleh A. Itu. Ini keunggulan dari CBQ. Sedangkan kelemahannya adalah alokasi bandwidth dibagi secara adil. Makanya jika paket data masuk bersamaan, maka dia akan memiliki antrian yang sangat panjang. Karena kalau kita tidak mau sharing data, misalkan ternyata ketiga kliennya menggunakan sama-sama masih digunakan, otomatis ya harus sabar. Jika seandainya yang punya A itu dia harus memerlukan bandwidth yang sangat besar, otomatis waktunya untuk mentransfer data juga semakin besar atau semakin lama, gitu ya. Itu, ini kelemahannya dari CBQ. Oke, itu tadi materi yang bisa saya paparkan untuk pertemuan kita hari ini. Ini ada beberapa tugas, ada 5 tugas, silakan dikerjakan. Nanti masukkan ke Google Classroom-nya masing-masing, dikerjakan dengan sebaik-baiknya, jangan ditunda-tunda supaya tidak menumpuk terlalu banyak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Nah, pelajar SMK, itu tadi materi kita hari ini. Untuk pengumpulan tugasnya silakan dimasukkan ke Google Classroom-nya masing-masing. Jangan lupa like dan klik subscribe-nya dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pesan ibu 3M. Salam SMK bisa, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif.